Perkenalkan, nama saya Jonathan dengan NIM 25019866611 dari jurusan Cyber Security dan merupakan member aktif dari CSC. Perkenalkan, saya Riki Muza dengan NIM 25019697870 dari jurusan Cybersecurity dan merupakan member aktif dari CST. Saya Richard Tan dengan NIM 250200892 dari jurusan saya Cybersecurity dan merupakan member aktif CSC. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Batch B. Topik yang bakal kami bawakan di sesi kali ini, kami bakal ngebahas tentang Paulina Zero Day Vulnerability nih, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalan dulu ya, siapa aja nih yang ada di sini. Nah, yang pertama itu ada aku, Irki Muzak, kemudian ada Jonathan Susanto, terus terakhir ada Richard Tan ya. Next. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang menjurus nih, kita bakal bahas secara umum dulu ya, cybersecurity itu apa sih? Nah, cybersecurity itu secara singkatnya adalah bidang yang mana mendalami keamanan di bidang digital atau cyber, yang mana keamanan ini mencakup sistem data, baik software maupun hardware seperti infrastruktur digital. Next. Nah, kemudian ada juga nih CIE Triad. Mungkin singkatnya ini semacam 3 pilar utama dalam cybersecurity ya. Nah, yang pertama ada confidentiality. Next. Nah, confidentiality ini adalah tentang kerahasiaan data ya, teman-teman. Jadi misal teman-teman eh, ke suatu website nih, terus nge-upload data pribadi atau mungkin password juga ya. Nah, confidentiality-nya harus terjaga nih. Nggak boleh sampai diakses oleh orang-orang yang nggak punya berhaknya ya. Lanjut. Nah, ada juga integrity nih. Integrity berkaitan dengan apa saja yang boleh dilakukan suatu orang terhadap data atau informasi. Yang mana kaitannya nanti bakal dengan kepastian data nih. Misal teman-teman nge-upload suatu data ya, kayak ke Drive, dan ternyata integrity-nya nggak terjaga, bisa aja nanti data tadi keubah ya sama orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, ini kan nggak boleh nih. Makanya harus dijaga. Yang terakhir, availability. Terkait dengan ketersediaan resource yang bisa diakses oleh user, berupa jaringan, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya, misal teman-teman kayak tadi ya, mengupload data, mungkin ke server dan sejenisnya. Nah, nanti bisa aja karena suatu macam gangguan, servernya tadi nggak bisa diakses nih, sehingga datanya nggak bisa teman-teman dapetin ya. Makanya ketiga ini harus dijaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jonathan. Oke, apa itu zero day exploit dan Paulina? Zero day vulnerability berarti suatu vulnerability yang sudah dipublikasikan baik cara maupun sistem mana yang mengalami kerentanan, namun hingga saat ini masih belum ditemukan cara untuk mengatasinya. Apa itu Paulina Zero Day Vulnerability? Jadi Paulina Zero Day Vulnerability singkatnya adalah dia memanfaatkan service dari Microsoft yaitu MSDT, yaitu Microsoft Support Diagnostic Tools, di mana service ini berguna bagi Microsoft untuk mendebug masalah-masalah dari user yang ya user dari Microsoft. Cara kerja MSDT ini akan mengirimkan data ke Microsoft dan data itu akan dianalisis dari pihak Microsoft dan akan memberikan resolusi terhadap masalah dari user. Nah, pada MSDT ini terdapat kerentanan yang dimanfaatkan oleh para penjahat. Secara default, MSDT ini sudah ada sejak Windows 7 dan sudah aktif secara default. Di dalam MSDT ini, cara kerja Paulina yaitu memakai file HTML yang sudah terdapat sintaks atau parameter khusus untuk memanggil PowerShell code, di mana PowerShell code-nya ini dia akan akan memfilter MSDT untuk mengizinkan eksekusi code. Dengan demikian, sintaks dan parameter tertentu dapat dijalankan secara remote. Paulina Zero Day Vulnerability ini dikodekan dengan CVE 2002-30-190. Keunggulannya adalah tidak memakai makro untuk menjalankannya. Dia hanya memerlukan user untuk mendownload file yang sudah
terdapat sintaks khusus dan dibuka seperti itu. Pada awalnya, Follina Zero Day Vulnerability ini ditemukan oleh Neosec, yang merupakan seorang security researcher. Dia melalui melalui Word document yang sudah terdapat malicious sintaks di dalamnya. Yang akan terjadi dampaknya adalah user atau si penyerang dapat melakukan apapun dari ketika si target membuka file yang sudah terdapat malicious code. Nah, bagaimana cara kerja Follina vulnerability ini? Follina vulnerability dikatakan berhasil ketika user itu mendownload atau mengcopy atau mendapatkan file yang malicious ke dalam si komputernya dia. Dan si korban ini membuka file tersebut. Nah, dengan demikian, Follina Zero Day Vulnerability dipastikan akan sudah terdapat di komputer korban. Yang mana filenya ini akan memanggil external reference atau suatu code untuk dijalankan PC target. Apa yang akan terjadi? Jadi si hacker ini bisa melakukan apapun yang selanjutnya akan dibawakan teman saya Richard. Oke, jadi kita bakal lihat video singkat mengenai tadi yang dijelaskan oleh teman saya Jonathan, apa itu dengan Follina dengan bentuk dokumen atau the docs. Ini ada video singkat dari YouTuber Network Chuck. Dia langsung memberitahu kita dengan contoh gimana ini bekerja. Jadi kalau kita lihat codingan ini sebenarnya jadi itu dari dokumen yang kekirim ke atau ke target itu sebenarnya ada kayak terkoneksi dengan satu mesin dari penyerang seperti yang gambar di kanan ini. Nah, ketika target mencoba membuka dokumen itu dan melihat isinya, yang harusnya kebuka itu Word. Tetapi yang terjadi adalah dia memanggil virus protection dan aplikasi lain selain Word. Dan di kanannya kita dapat lihat kalau si attacker atau penyerang ini telah berhasil mendapatkan sistem dari yang di kiri atau korbannya. Nah, biasanya kalau dalam contoh ini, Follina yang tadi CVE kita bahas itu dia hanya berupa Word dokumen. Kalau yang Follina jenis lain, mungkin ada di kode CVE yang berbeda. Nah, kita akan kembali ke presentasinya sekarang untuk yang slide berikutnya, mitigation atau cara penanganan kalau udah kena Follina CVE tadi ini. Nah, secara ofisial dari Microsoft sendiri sudah merilis mitigation protocol untuk CVE 2022-30190 ini. Itu bisa langsung dilihat di forumnya Microsoft di bagian security-nya. Lalu kita berlanjut ke social awareness. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana bahayanya dari Follina ini, Follina Zero Day Vulnerability yang ada di Word dokumen, terutama yang kita pakai sehari-hari ini, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mempreventasi hal ini supaya nggak kena ke kita sendiri. Salah satunya adalah mendownload file dari website yang terpercaya. Contoh paling mudahnya adalah kita mendownload file dari website yang depannya itu memiliki header HTTPS dan bukan HTTP saja. Karena kalau sudah HTTPS itu akan cenderung lebih aman daripada HTTP. Yang kedua, berhati-hati saat membuka email dari alamat email yang tidak kita kenal. Mau itu email kerjaan, email dari sahabat, atau email dari orang terdekat pun, kita juga harus waspada. Karena bisa saja dokumen yang ada di dalam situ mengandung virus. Yang ketiga adalah pastikan firewall dan antivirus kita tetap menyala ketika kita menggunakan Windows. Hal ini berfungsi untuk menyaring semua file atau dokumen yang masuk, baik itu kita download, terkoneksi dengan flash disk, maupun dengan drive-drive lainnya seperti dari Google Chrome maupun Google Drive, dan juga kalau kita di Windows kita pakai OneDrive Share. Nah, habis ini kita akan melihat kuis. Kuis pertama akan dibawakan oleh teman saya, Mujak. Oke, buat kuis yang pertama nih teman-teman. Apa itu Zero Day Vulnerability? Oke, jawabannya adalah, buat jawabannya adalah C ya teman-teman.
yang mana vulnerability yang belum ada patch-nya. Kayak tadi udah kami jelasin nih di patch 8. Next. Quiz kedua, kode untuk vulnerability adalah, nah ini ada 4 jawaban ya teman-teman. Itu beda di akhirnya aja tuh. Oke, jawabannya yang benar adalah A ya teman-teman. Yang 2022, nah ketahuan juga ya, tadi kan harusnya masih belum lama nih. Jadi 2022, terus ada 30190 ya. Oke, next bakal dilanjutin sama Jonathan. Oke, untuk selanjutnya, kapan Volina pertama kali ditemukan? Oke, untuk jawabannya adalah B ya, 2022 bulan Mei. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada PS9, Microsoft menganggap Volina vulnerability sebagai suatu kerentanan pada tanggal 30 Mei 2022. Selanjutnya, Volina vulnerability memanfaatkan salah satu aplikasi dari Microsoft, yaitu dan jawabannya adalah A, karena salah satu researcher dari Neosec itu menemukan file dari Word di mana di dalamnya itu terdapat vulnerability Volina. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Richard. Soal terakhir untuk kita semua ini. Volina vulnerability memanfaatkan suatu protokol yang tidak terfilter oleh salah satu SaaS atau Software as a Service dari Microsoft, yaitu Microsoft Word. Protokol apakah itu? Dan jawabannya adalah A. Karena sesuai dengan yang tadi kita jelaskan di page 9, Volina vulnerability ini memanfaatkan celah dari Microsoft MSDT atau Microsoft Windows Support Diagnostic Tool. Dari PKM kelompok 8 batch B untuk tema Volina vulnerability, kami sampai di sini saja. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Maaf jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati para pendengar. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk referensinya bisa dilihat langsung di beberapa link ini. Kalau kami rekomendasikan, referensi bisa dilihat langsung dari blog Qualys dan Build Demi Copy. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.